Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Arliani dari kelas A, jurusan Pendidikan Sejarah. Ingin menjelaskan tentang sejarah keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini berakhir karena raja terakhir dari Kutai, yaitu Maharaja Dharma Setia, tewas saat berperang oleh pemimpin Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Anun Panji Pandapa. Kepemimpinan Kutai kuno terakhir juga tidak dibarengi oleh kemampuan cakap raja yang membuat kerajaan mudah menjadi target serangan kerajaan di sekitarnya. Dalam negara Kartagama, Kutai kuno berubah menjadi kesultanan bercorak Islam. Lalu selanjutnya yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya ini dimulai pada tahun 1024 Masehi saat Chola menyerang Sriwijaya. Serangan itu diulang kembali pada tahun 1030 Masehi. Banyak kapal Sriwijaya tenggelam dan hancur akibat peperangan tersebut. Semakin rapuhnya kekuatan militer mengakibatkan kontrol terhadap wilayah bawahannya pun semakin lemah. Kelemahan itu terbukti dari sikap kerajaan Melayu yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Wilayah Sriwijaya semakin ciut, akan tetapi Sriwijaya sendiri tidak mampu bertindak tegas terhadap wilayah-wilayah yang membangkang. Ia tidak lagi memiliki angkatan laut yang kuat. Keamanan wilayah yang kacau tentunya berpengaruh pada merosotnya arus perdagangan. Para pedagang enggan singgah lagi di Sriwijaya. Sriwijaya yang dulunya menjadi pusat perdagangan kini telah menjadi sarang bajak laut. Akhirnya, pada tahun 1377 Masehi, tidak lagi terdengar berita tentang Sriwijaya. Saat itu bersamaan dengan tampilnya kerajaan perkasa di Jawa, yakni Majapahit. Yang selanjutnya ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari runtuh akibat serangan dari Jayakatwang, keturunan Raja Kediri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292 Masehi, ketika Kartanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan. Kondisi dalam negeri melemah dan Jayakatwang memanfaatkan itu dan menyerbu Singosari serta membunuh Kertanegara. Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kediri, meneruskan Kertajaya dan mengakhiri kekuasaan Singosari. Yang keempat ada Kerajaan Majapahit. Wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi dan Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan berusaha melepaskan diri. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Indonesia, yaitu dikarang oleh Slamet Muljana, menerangkan polemik menemukan raja baru setelah kematian Hayam Wuruk ikut andil dalam meruntuhkan kekuatan Majapahit pada saat itu. Yang terakhir ada Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Faktor yang kedua adalah runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada tahun 927 sampai 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapat pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali, merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan.